Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa besar ataupun peristiwa mengejutkan. Ini akan membuat kamu bersinar ya. Kita akan coba lihat. Seperti apakah itu? Nah, kita akan coba lihat, bahas dari general kamu, dan nanti aku juga akan melihat secara percintaannya kamu dan keuangannya kamu ya. 3 sesi akan aku bacakan. Nah, baik buat Capricorn. Tapi ingat, Capricorn ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan coba lihat 3 kartu energi general kamu seperti apa. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada time to walk alone. Nah, jadi beberapa dari kamu itu ada yang ingin sendiri, menyendiri ya. Ada. Kenapa? Mungkin saja ini waktunya kamu ingin bermeditasi, atau waktunya kamu ingin merenungi ya, untuk hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Karena pasti ada perubahan ya, pasti kita itu ingin adanya perubahan dalam hidup kita. Pasti kita tidak ingin begitu-begitu saja. Nah, atau juga beberapa dari kamu pernah ingin untuk memberi jarak ya, antara kamu dengan seseorang ataupun dengan teman di lingkungan pekerjaan ataupun dengan keluarga. Nah, ini. Jadi kamu itu aku pengen sendiri dulu, aku pengen tidak ingin terkoneksi dengan siapapun. Nah, itu yang kau pikirkan di sini ya, yang energi kamu di sini yang kebaca. Oke. Entah kenapa ya. Di sini ada Foxfire. Seperti ada gairah gitu ya. Nih, gairah kamu akan muncul di sini. Ya, mungkin sebentar lagi atau saat ini ataupun dalam waktu dekat kamu akan mulai bergairah dalam hal apapun ya. Dimana setelah kamu mungkin bermeditasi, mungkin merenungi ya, kamu sudah menjadi seseorang yang memiliki energi positif yang mungkin akan menyalurkan semua ide-ide cemerlang kamu. Oke. Nah, ini mungkin juga akan menjadi sebuah peristiwa besar atau peristiwa mengejutkan ya, yang akan membuat semua keadaan hidup kamu akan berubah. Oke. Apalagi di sini? Di sini ada growth, akan ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan. Apakah itu pertumbuhan dalam masalah percintaannya kamu, ataukah ini pertumbuhan dalam masalah finansialnya kamu? Arti kata di dalam kehidupan kamu sebentar lagi ataupun saat ini ya, atau mungkin dalam waktu dekat itu akan mengalami pertumbuhan. Ya mungkin secara signifikan ya akan kamu lalui di sini. Oke. Di sini ada rare knowledge. Dan aku juga melihat mungkin kamu itu akan selalu banyak belajar, 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 dan belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari belajar banyak sih, belajar dari kegagalan, ya. Belajar dari mungkin dari apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Nah, ini mungkin yang terbaca. Oke, kita akan lanjut dengan kartu tarotnya ya. Kita akan lihat energi general kamu. Andai kata mungkin ya ada banyak peristiwa-peristiwa yang akan segera kamu lalui sehingga akhirnya akan ada pertumbuhan, kamu banyak belajar mungkin apa ya, dengan kamu, aku harus menuntut ilmu, aku harus mengambil S2 lagi nih, aku akan mengambil S1 gitu ya. Jadi dengan hal itu yang kamu lakukan mungkin banyak hal-hal baru yang akan terjadi pada kehidupan kamu selanjutnya, ya. Makanya di sini, aku juga merasakan ada juga beberapa dari kamu yang merasa saat merenungi itu, saat mencoba untuk bermeditasi, ya disitulah kamu nantinya akan mendapatkan jawaban dari semua apa yang terjadi pada kamu selama hidup kamu ya. Oke, kita akan coba lihat ini bacaan general kamu. Arti kata seperti akan ada perbaikan ya dalam hidup kamu sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat ya, seperti akan ada pertumbuhan, kamu akan mulai bergairah lagi ya di sini. Oke.
Di sini ada Page of Swords. Kalau untuk zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aquarius ya, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat juga ya, jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Nah, ini untuk energi general kamu, aku akan baca. Dimana kalau dari bottom of the deck, kamu akan mulai memikirkan sesuatu hal untuk masa depan. Nah, ini nih, kamu mulai memikirkan itu. Ya mungkin ini juga nantinya akan menjadi sebuah peristiwa besar di mana hidup kamu akan benar-benar berubah. Hidup kamu akan mengalami satu perubahan karena di sini ada the Wheel of Fortune. Oke, the Wheel of Fortune. Namanya kita hidup ya pastilah ingin merubah semua keadaan karena tidak selamanya juga hidup kita itu enak, tidak selamanya juga hidup kita itu baik-baik saja, tapi pernah ada kehidupan kita itu yang terkadang kita menangis, kita kecewa, kita tertawa, itu akan selalu ada. Nah, tetapi di sini aku melihat Capricorn itu akan selalu membuat hidup kamu itu tertawa gitu ya. Itu otomatis kebahagiaan yang akan nantinya kamu dapatkan. Ini, kamu mulai berpikir. Nah, lalu dengan berpikirnya itu kamu akan mulai take action. Nah, ini salah satunya ya. Kita akan coba lihat apalagi. Nah, ada juga beberapa dari kamu itu ada Three of Wands ya. Kamu seperti ada yang ingin move on di sini. Ada yang ingin melupakan. Apakah kamu ingin melupakan masa lalu? Di mana masa lalu kamu itu begitu sangat berat ya, kamu jalani kehidupan yang begitu berat. Entah itu juga dari percintaan, entah itu dari apa ya, dari finansial atau pekerjaannya kamu yang membuat kamu merasa kayak, "Aku harus move on, aku harus melupakan. Nggak bisa aku fokus ke sana lagi." Karena itu juga akan menghambat apa yang aku inginkan untuk masa depan. Nah, ini. Jadi di sini ada the star. The star ini adalah sebuah sinaran. Nah, ini kamu menggambarkan kamu akan bersinar kembali. Karena banyak hal yang sudah kamu lakukan, bermeditasi dan sedang mungkin mencari banyak belajar ya. Dengan banyak belajar itu muncullah gairah ataupun pertumbuhan dalam kehidupan kamu. Ini mungkin akan menjadi sebuah peristiwa besar yang akan terjadi pada hidup kamu ya. Nah, terkadang ya memang dulunya itu kamu sudah berusaha ya untuk menjadi orang yang lebih baik, tetapi mungkin banyak yang jadi penghalang ya. Tetapi di sini aku melihat dalam waktu dekat atau saat ini kamu mencoba untuk berusaha kembali. Kamu tidak pernah untuk menyerah di sini ya. Dan pada akhirnya sampailah kamu di titik di mana kamu akan mulai bersinar. Oke, kita akan coba lihat lagi di kartu ini ya. Di kartu ini apakah yang terbaca? Oke, buat kamu ya, Capricorn. Apa yang terbaca? Kita akan ambil 3. Setelah ini kita akan baca tentang percintaannya kamu. Ya, ada 4 kartu. Di sini ada bond, ada plenty of meteorology. Nah, sepertinya kamu benar-benar akan mengumpulkan energi-energi positif ya. Karena itu adalah sesuatu hal untuk ataupun sebuah indikator yang membuat akhirnya kamu itu benar-benar bisa merubah semua kehidupan kamu. Dan kalau dari segi materi ya, aku melihat kamu akan benar-benar merasakan adanya keberuntungan yang cukup luar biasa di sini. Nah, ini ada secret admirer. Kamu akan benar-benar menjadi orang yang mewah, orang yang elegan gitu ya, orang yang berkarisma. Nah, ini dia. Banyak orang yang akan takjub dengan kamu. Ini yang terbaca dari energi kamu. Karena apa? Karena kamu benar-benar sudah merubah hidup kamu sudah banyak belajar, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk memperbaiki semuanya. Nah, ini. Beberapa dari kamu akan dealing or relationship with a man. Mungkin ya. Ada jika kamu seorang perempuan ya, kamu yang feminin, ini ada energi di mana seseorang akan terkoneksi dengan kamu, seseorang laki-laki di mana mungkin terlihat seseorang ini begitu sangat tegas ya, tatapan matanya itu kayak ya ada ketegasan dari alisnya, terus dia ini orang yang seperti akan ditakuti begitu ya, ataupun disegani ya begitu. Nah, ini ada beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan orang seperti ini. Ini ada Teapot, deep friendship with someone of the same sex. Wow. Nah, tapi kamu juga harus berhati-hati. Mungkin saja tidak semua orang itu kita anggap dia adalah baik. Tidak semua orang itu kita anggap dia adalah orang yang
yang jujur gitu ya, atau yang tulus ya. Ternyata ada seseorang mungkin, ternyata dia itu, apa ya, ada melihat kamu itu dengan tatapan yang penuh gairah begitu ya. Nah itu, jadi kamu harus berhati-hati. Ini juga ada sukses assured with gold, plan and hard work-nya. Jadi akan ada kesuksesan nih pada kamu. Apakah itu kesuksesan dalam percintaan, apakah kesuksesan dalam finansial atau pekerjaan, kita akan lihat nanti ya. Ini energi general kamu di mana seperti akan ada sebuah rencana kamu yang bagus ya. Itu akan terwujud dengan apa? Dengan hasil kerja keras kamu and hard work ya. Kerja keras kamu itu akan membuahkan sebuah hasil. Nah, itu yang terbaca di sini. Oke, kita akan coba lihat nih dari segi percintaan kamu. Seperti apakah percintaannya kamu di sini? Kita mulai dari kartu sebentar ya. Dari kartu ini ya. Percintaan kamu. Nanti kita juga akan lihat seperti apa isi hati seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu ini nantinya. Oke. Capricorn. Mungkin banyak peristiwa mengejutkan ya, peristiwa-peristiwa mengejutkan yang mungkin akan kamu lewati, yang membuat kamu akan makin bersinar. Oke, kita akan coba cek tentang percintaannya kamu seperti apakah di sini. Ya, kita akan ambil. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Nah, aku melihat ya, di sini ini seperti ada sebuah hubungan yang benar-benar mungkin seperti tidak ada kepastian. Nah, namun kamu berusaha untuk mengikuti alurnya saja. Kamu coba untuk mengikut flow-nya saja gitu loh. Intinya ya udah mengalir aja seperti biasa gitu. Kalau mungkin ada saat ini seseorang itu dekat dengan kamu, tapi kamu merasa kita kan udah lama nih. Udah lama menjalin satu hubungan. Tapi kenapa ya kamu tidak ingin berkomitmen dengan aku? Nah, jadi di sini ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi ada seseorang yang sebenarnya kuat kemelekatannya dengan kamu. Tetapi kenapa dia sering mengabaikan kamu? Makanya mungkin di sini ada kartu a time to walk alone. Kamu mencoba untuk sendiri dulu, mungkin saja dengan kamu sendiri, dia akhirnya sadar, "Oh, saat aku tidak sama kamu, saat aku tidak bersama kamu, aku ngerasa kayak ada kehilangan," gitu loh. Merasa kehilangan, ada yang hilang dari diri aku. Kenapa? Karena mungkin kamu mulai menjauh, kamu mulai membatasi diri dengan dia. Kamu mulai kayak untuk menyadarkan dia sih ya. Jadi kamu mencoba untuk, ya udah deh kita coba dulu untuk, menjeda hubungan kita atau kita break dulu sebentar, begitu ya. Ada beberapa dari kamu seperti itu. Kenapa ya? Sebenarnya dia itu punya kemelekatan yang begitu kuat terhadap kamu dan dia tidak bisa sebenarnya jauh dari kamu, tetapi saat bersama kamu dia sering mengabaikan kamu. Makanya kamu beranggapan di sini, maksudnya berpikir, ya udah deh, seperti air mengalir aja, kita jalani aja hubungan ini. Sampai di mana mentoknya, ya udah sampai di situ gitu loh. Tapi toh nantinya jika, aku punya kesempatan untuk bertemu dengan yang terbaik, ya kenapa tidak, begitu. Nah itu mungkin yang ditakutkan oleh dia. Bisa saja dengan kamu berkata seperti itu, akhirnya dia ingin kembali ke kamu, begitu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Seseorang ini sebenarnya apa ya, ini back the effort. Seseorang ini great love is worth taking the step you are guided to take ya. Jadi aku juga melihat ya, seseorang ini sebenarnya akan memberikan effort yang cukup luar biasa ke dalam kehidupan kamu, atau ini juga vice versa ya. Bisa saja ini energinya dia juga, energi kamu ataupun energi dia. Tergantung apa kondisi kamu yang kebaca di sini. Intinya di antara kamu dengan itu ada saling membuat sebuah effort yang cukup luar biasa. Sehingga kemelekatan itu makin kuat ya. Dan aku juga melihat seseorang ini ingin melakukan sebuah upaya, sebuah usaha ya. Karena dia benar-benar memiliki cinta yang cukup luar biasa kepada kamu. Cinta yang besar ya. Sehingga cinta yang besar ini akan dia dapatkan dengan langkah-langkah apapun, itu akan dia dapatkan. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak halangan, dia akan berusaha sekuat tenaganya ya untuk bisa memiliki kamu lagi. Nah itu yang dipikirkan dia di sini. Oke? Apalagi di sini? Ini juga ada flare.
Ini menggambarkan sebuah godaan ya. Di antara hubungan kamu dengan dia, ya mungkin entah itu saat ini udah terjadi, apakah itu nanti akan terjadi sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat ya. Di antara hubungan kamu dengan dia itu akan ada yang menggoda gitu ya. Yang menggoda itu seperti apa? Banyak hal. Yang menggoda itu terkadang eh, itu bisa kita anggap sebagai tantangan ya. Sebagai tantangan, sebagai ancaman juga bisa. Mungkin saja hubungan kamu dengan itu ada yang membatasi, atau mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia, atau mungkin ada restu orang tua yang tidak ataupun belum kamu dapatkan gitu. Jadi di situ perlu usaha lagi, perlu upaya lagi ya, untuk bisa mewujudkan hubungan ini bisa benar-benar ya bisa terwujud gitu loh. Kita bisa bersama. Ya, itu yang aku rasakan tentang percintaannya kamu di sini. Ya makanya di sini mungkin ada seseorang ini eh ya makanya kenapa ya dia ini terlihat seseorang yang menyimpan sebuah masalah. Sulit ya, seseorang ini mungkin bisa dikatakan kalau kamu laki-laki atau kamu perempuan ini sama aja ya. Ada seseorang ini merasa kayak aku sulit untuk mengusahakan, mengupayakan. Kenapa? Karena kalau memang dari segi restu dari orang tua yang tidak ada, itu sulit sekali. Kita tidak bisa untuk membantah gitu loh. Tapi kita bisa menjelaskan kalau cinta yang kita miliki ya, ini adalah cinta yang benar-benar tulus gitu ya. Ada. Di sini aku melihat ada, wah ini akan ada hadir ya, hadir sebuah cinta, ada romantic feelings, your feelings are real and worth exploring ya. Kamu akan merasakan perasaan kamu itu akan bahagia dan ini nyata. Ya, mungkin sebentar lagi bagi kamu yang single, kamu akan menemukan sebuah cinta yang benar-benar ya kamu harapkan hadir. Seseorang itu hadir nantinya. Ya mungkin pada awalnya dia tidak bisa membuka hati untuk kamu atau kamu yang tidak bisa membuka hati untuk dia. Namun ya, ini terjadi. Hati kamu akan terbuka oleh kehadiran dia. Dan itu akan membuat kamu bahagia. Cukup luar biasa ya, semoga aja ya. Semoga aja akan ada suatu hal-hal yang membuat antara kamu dengan itu bisa akan bersama kembali. Oke? Kita akan coba lihat ini dari pekerjaan kamu. Apakah kita akan lihat tentang apa ya, isi hati dia. Kita akan coba 3 kartu ya sebelum kepada pekerjaan atau finansial kamu. Kita akan coba lihat dari segi perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Seseorang yang saat ini kamu fokuskan. Itu seperti apa. Oke. Kita ambil 3 ya kartunya. You bring out the best in me. Ya, kamu membawa sesuatu hal yang baik ke dalam hidup aku, gitu loh. Itu yang dia isi hati dia. Dia merasa kamu itu adalah orang yang selalu membawa keberuntungan kepada dia. Dan ini juga dia mengatakan, since I meet you, I have more energy to pass toward my goal. Sejak aku ketemu kamu, aku memiliki banyak energi ya untuk bisa mewujudkan semua apa yang benar-benar menjadi tujuan aku. Nah, ini luar biasa sekali ya. Itu yang ada dalam hatinya dia. Nah, ini juga ada, I feel like I've known you all my life, yet you are so mysterious. Aku merasa menyukai kamu itu sudah dan mengetahui kamu itu sudah sejak lama di dalam hidup aku gitu, selama hidup aku gitu ya. Tapi kamu itu begitu sangat misterius. Nah, mungkin saja dia belum mengenal kamu atau kamu belum mengenal dia. Seperti ada hal-hal yang membuat ada yang mungkin janggal. Kenapa? Mungkin belum ada komitmen ya di antara kamu dengan dia, sementara kamu dengan itu sudah lama berhubungan atau terkoneksi, tapi komitmen belum kamu dapatkan. Ya. Nah, itu yang aku lihatkan rasakan dari energi seseorang ini ya. Apa yang dia rasakan. Oke, kita akan coba lihat dari segi finansialnya kamu ya, pekerjaannya kamu, keuangannya kamu, itu seperti apa. Kita akan coba cek di sini. Buat Capricorn. Oke, goddess of the moon. Nah, seperti kalau dalam pekerjaan kamu sih seperti banyak harapan ya. Banyak harapan yang mungkin akan terwujud di sini. Jadi cara mewujudkan apa? Ya di sini kan tadi ada kerja keras, sukses. Sukses associated with good plan and hard work ya.
Jadi ini, sukses kamu itu akan kamu dapatkan setelah adanya kerja keras kamu, usaha kamu. Nah, jadi ini yang dikatakan good days of the moon, seperti, kamu itu akan menerima banyak peluang, banyak kesempatan, dan semoga kamu bisa memaafkan kesempatan dan peluang itu. Bahkan mungkin banyak orang-orang yang, di sekitar kamu itu akan meminta bantuan ke kamu, atau mungkin akan banyak ingin berkolaborasi dengan kamu, banyak orang yang mungkin akan kerjasama dengan kamu ya, karena kamu benar-benar seseorang yang bersinar saat ini, ya, gitu. Intinya peristiwa-peristiwa besar ini nantinya, peristiwa mengejutkan ini, itu akan membuat kamu makin bersinar, ya. Eee, jadi sebenarnya pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi. Ini juga ada Healer of the X. Nah, ini kayak sejalur percintaan kamu dengan, finansialnya kamu ya. Arti kata kamu akan bisa menyembuhkan hal-hal yang, membuat kamu itu dulu stuck, terpuruk gitu ya. Ya mungkin tidak hanya dalam percintaan kamu yang stuck, dalam finansial kamu juga stuck ya aku lihat di sini. Tapi kamu bisa menyembuhkan Healer of the X, ada fase baru yang akan kamu dapatkan. Mungkin saja di mana dulunya kamu mungkin kehilangan pekerjaan, di mana mungkin dulunya kamu pernah ditipu oleh seorang teman atau mungkin rekan bisnis ya, tapi pada akhirnya dengan usaha keras yang kamu lakukan, kamu akhirnya menunjukkan kualitas kamu, menunjukkan siapa kamu sebenarnya ya. Dan dengan begitu banyak orang-orang yang mungkin akan meminta ataupun memberikan tawaran kepada kamu, tawar-tawaran untuk berbisnis atau tawar-tawaran untuk kerjasama ataupun yang lainnya ya begitu. Ini karena kamu benar-benar terlihat oleh banyak orang itu membawa sebuah cahaya yang menerangi mereka, begitu ya. Ini dia. Angel of Strength. Nah, ini kekuatan kamu, kehebatan kamu ya, di mana kamu itu benar-benar bisa menaklukkan siapapun. Karena di sini ya, ada singa sekalipun ini kan raja hutan. Raja hutan itu kan serem ya, ganas ya. Nah, tetapi dia akan bisa ditaklukkan oleh seorang perempuan. Ya, perempuan bisa dikatakan mungkin ya dikatakan dikatakan lemah atau punya kekuatannya terbatas begitu. Tetapi dia di sini bisa menaklukkan ya binatang ini. Jadi tidak ada kata di mana kita harus menyerah dalam satu situasi, tapi kita harus berjuang menaklukkan semua keadaan itu. Oke, ini juga ada attachment. Sesuatu hal yang mungkin kamu lihat ataupun yang sudah kamu rencanakan, kamu planningkan ya. Kamu harus bisa memperlihatkan kepada dunia kalau kamu bisa melakukan itu. Intinya take action-nya kamu di sini. Oke? Nah, ini juga ada the sun. Ini gambaran di mana kamu akan mulai bersinar. Kamu akan bisa menunjukkan kalau kamu benar-benar menjadi seseorang yang akan banyak dicari, orang, dan mungkin banyak rezeki-rezeki yang tidak terduga akan datang kepada kamu. Rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kerjasama, kepercayaan orang kepada kamu ya, untuk memegang sebuah jabatan atau gimana ya, bahkan kamu nantinya akan, bisa naik jabatan, promosi jabatan yang mungkin akan kamu dapatkan. Itulah peristiwa mengejutkan yang mungkin akan membuat kamu bersinar. Banyak hal, karena di situ kamu udah mulai bekerja keras, kamu mulai merenungi, kamu mulai bermeditasi, ya mungkin saat kamu ingin mengumpulkan, tenaga ataupun energi positif, disitulah kamu akhirnya bisa sadar kalau aku harus berjuang lagi, kalau aku berusaha lagi, begitu, oke? Nah, oke, baik Capricorn, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Capricorn, apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Semoga ini bermanfaat buat kamu dan kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini nantinya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.